Halo semuanya, balik lagi sama saya Indra Laksakusuma dari Laksakusuma Arsitek. Ya teman-teman, kali ini kita lagi mampir ke salah satu proyek kita yang kurang lebih selesai sekitar 8 bulan yang lalu. Nah, saat ini kita lagi mau cek keadaan rumahnya, sekaligus kita review rumahnya. Ayo kita ikutin. Oke, ya teman-teman, sebelum lebih jauh kita ke dalam, saya mau sedikit ngejelasin. Jadi proyek ini tuh berada di daerah Depok, khususnya Cinangka. Nah, untuk bangunan sendiri berdiri di luas tanah sekitar 100 meter persegi dan bangunannya sendiri sekitar 110 meter persegi. Sedikit cerita, nama rumah ini diberi nama oleh pemilik rumah, yaitu Rumah Asik. Kenapa Rumah Asik? Itu nanti kita bahas ke dalam, letak asiknya di mana. Dan kalau mau tahu arti dari rumah itu apa, nanti kita ngobrol bersama pemilik rumah. Tapi sebelumnya kita bahas dulu bangunannya secara detail. Kita mulai dari fasad. Oh iya, sedikit cerita tentang rumah ini sebelum kita renovasi. Nah, bangunan awalnya itu adalah bangunan developer satu lantai. Kurang lebih luas bangunannya mungkin sekitar 75 meter persegi ya. Nah, klien sendiri menempati rumah dari developer itu sekitar tahun 2017 hingga tahun 2024 akhir ya, sebelum kita renovasi. Kenapa akhirnya rumah developer ini direnovasi? Karena satu, kebutuhan dari klien sudah bertumbuh dan juga kondisi bangunan dari developer tersebut sudah mengkhawatirkan ya, karena dindingnya sudah banyak retak dan dindingnya miring gitu, serta tanahnya ambles juga gitu. Nah, itulah background alasan kenapa akhirnya rumah ini direnovasi total gitu ya. Karena memang bagian-bagian yang seharusnya bisa dipertahankan tidak bisa dipertahankan lagi gitu setelah dicek gitu ya. Oke, kita kembali lagi. Setelah kita bahas fasad, kita bahas bagian bawahnya, yaitu bagian carport. Nah, di sini awalnya carport itu disediakan hanya untuk satu mobil ya. Dua mobil bisa, tapi agak mepet jadi ke arah pintu masuk gitu ya. Nah, saat ini sudah cukup untuk dua mobil. Di sini juga kita coba tambahkan area tempat sampah tersendiri ya, supaya ya areanya itu rapih dan paling depan gitu untuk diangkut juga dengan petugas kebersihan juga mudah gitu. Nah, selain itu kita juga nggak semuanya kita jadikan carport, kita selalu siapkan tanaman ya, area taman gitu. Di sini kita juga bisa lihat area taman sepanjang dari depan sampai nanti masuk ke dalam ke arah laundry. Nah, di sini juga kita kanopinya kita nggak full kan, ini tetap bisa air hujan masuk ya, supaya ketika hujan juga kita bisa menyerap air dari hujan tersebut untuk ke dalam tanah gitu, sehingga persediaan air bersih di dalam tanah juga itu tetap terjaga. Kita berharapnya seperti itu. Untuk kanopinya sendiri kita pakai rangka besi ya, si holo 4x6 atau saya lupa 5x10 juga kita pakai untuk rangka. Jadi memang tujuannya adalah tidak ada tiang penahan untuk kanopi, jadi langsung ke dinding-dinding ya. Nah, di sini lebarnya sendiri kurang lebih sekitar 7 meteran gitu ya, jadi tanpa bentangan kolom. Nah, atap kanopinya sendiri ini pakai UPVC ya. Untuk plafonnya juga kita pakai PVC ya, plafon PVC. Jadi secara ketahanan itu juga tahan dari air dan low maintenance juga gitu. Nah, di sini kita sediakan kursi beton ya untuk duduk-duduk gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tamu atau temen yang sekedar hanya mampir gitu, kita bisa terima di sini gitu ya. Atau petugas RT juga bisa kita terima di sini. Di sini ada tanaman juga, jadi ngobrol juga tetap asik gitu ya. Nah, di sini juga masih ada space sebetulnya. Ini bisa buat rak sepatu nantinya, rak sepatu gantung, jadi tidak langsung nepak ke tanah ya. Oke, sebelum kita masuk, kita bahas dulu ke area bagian ini ya. Nah, di balik area kaca ini adalah ruang kerja
atau ruang istilahnya kalau tujuan utamanya waktu mendesain ya, ini bisa dijadikan ruang kerja, juga ruang untuk kalau ada tamu tidur di sini gitu. Sedangkan untuk sisi sebelahnya di sini ada gudang. Kita buat gudang di area ini. Nah, ini adalah pintu utama yang kita buat dari besi, khususnya plat besi ya, dan kita kombinasi dengan fiber cement ya, atau istilah dibilang GRC ya. Nah, kita tempelkan GRC dan kita cat senada dengan fasad kita punya. Sedangkan untuk area sini, ini sebetulnya awal didesain adalah pakai roster ya. Cuman kita melihat juga, kita mencoba menekan budget agar biaya konstruksi juga lebih low gitu ya. Kita ganti alternatif menggunakan bata hebel gitu yang kita cat. Tapi susunan hebelnya juga kita tidak rapatkan, tapi kita buat celah. Nanti ini linear juga ke dinding setelah kita masuk gitu. Nah, ayo kita masuk. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di ruang penerimaan ya, dimana tadi kita sudah mengerucutkan dari carport yang luas, kita kerucutkan area masuk dengan pemilihan material yang berbeda ya, yaitu warna keramik warna kayu. Itu sudah mengesankan area atau ruang yang berbeda dan mengerucutkan area bahwasannya ini ruang masuk gitu. Setelah kita masuk ke dalam pintu, area ini sengaja kami buat lorong gitu ya, sebagai area penerimaan juga. Selain itu, lorong ini juga kita bisa manfaatkan sebagai extension dari ruang keluarga gitu. Ketika ada acara besar, kita bisa extend ke area ini untuk duduk-duduk dan menikmati area outdoor gitu. Di sini adalah taman gitu ya, dengan air hujan yang bisa turun juga ke bagian taman kering ini. Selain itu, pola hebel atau aksen hebel yang kita bentuk di depan tadi kita teruskan ke area sini ya. Di sini terlihat polanya kita sengaja acak. Seharusnya di dalam desain juga roster, cuman kita mencoba alternatif agar menekan biaya konstruksi gitu ya. Fungsi celah-celah tersebut sebetulnya untuk mengalirkan udara dari depan ke area belakang. Belakang ini adalah area laundry gitu ya, dan nanti tembus ke area taman belakang gitu, sehingga sirkulasi udara baik dan cahaya juga masuk dengan optimal. Oke, saat ini kita sudah berada di inti dari rumah ini, yaitu ruang keluarga. Ruang keluarga ini kami gabungkan dengan area ruang makan dan dapur ya. Jadi memang secara ruang ini open space gini agar terkesan luas, dan juga ketika ada acara besar kita bisa extend juga ke taman. Area tangga juga bisa kita gunakan gitu kan. Jadi memang luas ruangan yang kita cari itu dapat gitu ya. Kami memposisikan TV itu di dinding sini. Nah, tujuannya sebetulnya memang ketika kita duduk di area ini ya kita ketika ada tamu kita juga langsung bisa ngeh gitu kalau misalnya ada orang yang masuk gitu. Secara kita nonton jadi visualnya kita bisa melihat di sudut ini gitu ya. Nah teman-teman, kita lanjut ke arah dapur ya. Nah tapi sebelum itu kita bahas tangga dulu. Di bagian tangga ini kita punya space sebenarnya. Space di bawah tangga ini kita manfaatkan sebagai tempat dispenser. Jadi dispensernya kita umpetin di dalam ini, dan juga storage untuk kebutuhan penghuni juga gitu. Di sini cukup lumayan bisa menampung banyak barang ya. Di sini nanti bisa dilihat sendiri juga. Nah seperti itu teman-teman. Ini kita buat seamless. Warna tangganya juga kita warnai dengan warna coklat, dengan railing yang simple dengan kisi-kisi seperti ini, dan handrail kayu gitu. Nah kita lanjut ke bagian
meja makan. Ini difungsikan sebagai meja makan ya, island ini meja makan dan tempat prepare untuk kebutuhan dapur gitu. Nah, kita ke area dapur teman-teman. Di sini kita punya space dapur yang cukup besar dengan satu kulkas di sini dan kabinet yang simple aja, nggak butuh banyak karena kebutuhan storage di rumah ini kita sebar ke berbagai titik. Jadi untuk dapur tidak perlu yang besar gitu. Nah, selain itu di sini kita kasih kaca ya sebagai sirkulasi udara ketika memasak ya teman-teman. Ini langsung keluar asapnya ke arah taman. Jadi kita masak bisa sambil menikmati ya pemandangan taman di sini. Jadi kita masak juga happy gitu kan sebagai pemilik rumah. Tentunya ini juga hal yang cukup mengesankan dan happy gitu, karena walaupun dapur gabung dengan ruang keluarga, untuk bau dapur itu tidak menyebar ke seluruh area gitu, dia langsung keluar seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke area ini. Ini adalah pintu kamuflase. Di sini adalah kamar mandi. Sengaja kita buat pintu yang terlihat seamless, tidak terlihat sebagai pintu ya, supaya tidak terkesan di sini ada kamar mandi. Padahal ini hal yang menarik gitu kamar mandi ini. Ayo teman-teman, bisa dilihat sendiri, ini lampu otomatis nyala karena memang kita berikan sensor di plafon. Jadi ketika pintu terbuka bergerak, lampu langsung menyala gitu. Di area ini kita pakai wastafel standing karena menurut kami wastafel standing ini bisa menghemat ruang ya. Tidak perlu ruang yang cukup besar untuk meletakkan wastafel, serta cermin yang kita bentuk curve ya. Jadi linear, dari fasad ada curve, masuk ke dalam rumah bagian toilet ada potongan-potongan yang melengkung seperti itu. Dan kita beri ambient light di kamar mandi ini supaya ya ketika di dalam kamar mandi ya tetap nyaman gitu. Lalu di bagian ini ada area kloset, jadi ini area kering nih, jadi nggak akan basah. Sedangkan area shower sendiri gitu ya, di area pojok sini. Di kamar mandi ini kita menggunakan 4 kombinasi warna ya. Di lantai kita menggunakan motif terrazzo dengan terrazzo yang dominan grey. Terus dinding area kering kita pakai motif Carrara gitu ya, dari granit tile motif Carrara. Terus kita kombinasi lagi dengan warna cat coklat yang selalu linear dari depan hingga ke area dalam. Lalu untuk area shower sendiri, area basah sendiri, untuk dindingnya kita pakai keramik pre-cut gitu, nut palsu yang membuat motif tile kecil-kecil seperti ini. Kita juga nggak lupa untuk memberikan boven light, jadi cahaya natural tetap masuk ke dalam kamar mandi ya, supaya kamar mandi juga udaranya bisa bertukar dan tidak lembab seperti itu, dan cahayanya juga masuk gitu. Nah teman-teman, untuk kamar mandi lantai 1 seperti itu desainnya. Gimana menurut teman-teman? Kira-kira menarik gak? Atau ada masukan nih dari teman-teman untuk desain kamar mandinya? Oke. Setelah ini kita lanjut ke area service ya, atau bisa dibilang laundry gitu. Di area ini ada ruang cuci, tentunya mesin cuci, dan area basah untuk puncak juga. Selain itu ada tempat jemur juga, tapi tempat jemurnya memang tidak langsung terekspos hujan gitu ya. Ayo teman-teman, kita cek. Selain itu, karena kita juga mikirnya untuk low maintenance, untuk dinding area servis sendiri juga kita pakai tekstur kamprot ya. Jadi klien atau rumah ini tuh tidak perlu maintenance lagi untuk dinding ini gitu, karena memang ketika di kamprot dan di finishing waterproofing, aquaproof gitu ya. Nah itu langsung itu bisa membuat bangunan ini low maintenance gitu untuk bagian dindingnya ya, terutama area outdoor gitu. Nah
Setelah itu di area servis ini kita juga buatkan level antara area kering, area semi kering, dan area basah untuk cuci gitu di sini. Jadi jelas untuk area-areanya gitu. Dan di sini ada taman lagi yang terkoneksi dengan tadi jendela dari dapur. Jadi udara dari masak langsung kebuang ke luar gitu. Bisa dilihat juga, bisa dirasakan juga kita nih. Saat ini saya berada di sini, udaranya juga bertukar gitu ke area depan dan terasa mengalir gitu udaranya. Nah, oke teman-teman, lantai 1 sudah selesai nih. Kita lanjut ke lantai 2. Oke, teman-teman, kita lagi menuju ke lantai 2. Nah, di sini kita pakai keramik motif kayu lagi ya. Tadi di koridor kita keramik motif kayu, di tangga kita juga pakai keramik motif kayu gitu. Terus di bagian sini sengaja kita buatkan jendela besar. Nah, ini buat kita memasukkan cahaya dari lantai 2 ke area bawah yang tadi dipantulkan oleh cermin ya. Jadi di sini juga udah terang, tidak lembab gitu ya. Kita juga pagi gitu, tidak perlu keluar rumah, kita sudah bisa berjemur di sini sebenarnya. Jadi memang itu yang kita pikirkan juga di dalam rumah ini gitu. Nah, lalu untuk jendela sendiri di sini juga bisa diakses. Memang di sini untuk sengaja kita plot untuk tanaman gitu. Tidak sekedar ada jendela, tapi kita juga pikirkan vegetasinya juga di area ini gitu. Karena jendela ini itu berfungsi untuk pertukaran udara juga gitu. Ini udara ini saat ini mengalir nih ke area bawah gitu. Terasa sekali di sini. Tapi kita juga perlu memfilter udara yang masuk gitu. Maka dari itu kita siapkan area untuk tanaman di sini. Nantinya tanaman ini akan memfiltrasi juga udara yang masuk gitu. Jadi udara yang masuk juga sehat, tidak sekedar udara masuk atau cahaya masuk aja. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke kamar anak. Di sini kamar anak. Oke teman-teman, untuk kamar anak sendiri di sini memang plotting kasurnya seperti ini nih. Nah, pada bagian sisi sini ini sudah kita pertimbangkan space-nya nih untuk lemari custom ya. Jadi akan ada lemari dan meja belajar di sini. Jadi fit areanya ngefit di area sini, dan kasur pun juga fit di area ini gitu. Jadi secara layout juga memang sudah kita jelas gitu. Kita buat jelas untuk area-area ini. Setelah kamar ini kita lanjut ke area, sebetulnya ini balkon ya. Balkon untuk kebutuhan penghuni rumah atau anak yang menghuni kamar ini gitu. Namun untuk saat ini difungsikan sebagai ruang gym gitu di sini. Yang dimana pertukaran udara di sini juga sangat bagus gitu, bisa dirasakan di sini. Ya ini menjadi ruang gym yang cukup nyaman gitu, udara, cahaya, dan area yang cukup proper lah ya untuk area gym. Itu teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya singgung di awal, bangunan tidak kita tempel di kedua sisi bangunan ya. Jadi memang kita sisakan salah satu sisi bangunan tidak menempel sama sekali ke tetangga. Jadi seperti ini. Nah, fungsi ini juga berkaitan dengan sirkulasi udara yang kita mau tuju gitu. Sirkulasi udara yang baik, cahaya yang masuk ke dalam semua ruang gitu. Maka dari itu looks-nya atau penampakan area yang kita beri jeda ini kira-kira seperti ini teman-teman. Di atas area gym ini itu ada area utilitas ya, tempat AC, outdoor AC, dan toren di atas ini. Secara maintenance juga mudah, kita tinggal lewat area ini, kita tinggal naik, dan itu sangat memudahkan penghuni rumah untuk mengecek atau memaintenance bangunannya. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, ini kamar anak yang kedua. Layoutnya kurang lebih sama, kita siapkan space untuk lemari dan ruang belajar ya. Dan ini kamar di sini. Kita juga nggak lupa kita berikan jendela di area ini. Lagi-lagi fungsi dari lorong ini kan yang sudah kita bilang adalah untuk
sirkulasi udara ya. Dan saat ini juga udaranya masuk nih, ngalir ke dalam kamar. Jadi ketika digunakan tanpa AC ruangan ini, tetap udaranya tuh tetap bagus dan nyaman digunakan gitu. Ya, kita lanjut ke kamar utamanya. Di sini teman-teman. Kita sekarang udah berada di kamar utama. Nah, kamar utama di sini, ketika masuk kamar utama, di sini ada wardrobe ya, ada lemari untuk pakaian, serta ada meja rias di sini. Meja rias dan juga bisa digunakan untuk meja kerja tuh ya. Nah, secara layout seperti ini. Setelah itu kita masuk ke area kasur. Di sini area kasurnya bisa dilihat teman-teman dengan backdrop seperti ini, dengan kasur layout, dan ini ada kabinet untuk sebenarnya di sini bisa dipakai juga untuk bekerja ya kalau misalnya ada kebutuhan, dan di sini akan ada TV sebenarnya nantinya. Selain itu di kamar utama ini kita coba beri kaca ya di area bawah gitu untuk menyinari ketika siang sebenarnya, karena secara fasad kesannya agak boxy dan tertutup, tapi secara ketika di dalam ruangan cahaya dan udara tetap masuk gitu dari lewat bawah ini. Selain itu di kamar utama juga memiliki balkon teman-teman. Kita bisa ke sini. Balkon ini kita juga bisa melihat ke arah jalan, jadi ketika ada tamu kita bisa melihat dulu nih, kalau misalnya penghuni lagi di dalam kamar bisa melihat ke arah bawah gitu. Lalu di sini juga bisa jadi tempat bersantai ringan ketika malam gitu ya, sebelum tidur. Di sini bisa jadi area baca buku dan ya ngobrol-ngobrol tentang banyak hal gitu. Nah teman-teman, kamar utama ini memiliki kamar mandi di dalam ya, memiliki kamar mandi tersendiri, yaitu posisinya ada di sini. Nah, oh ya, sebelum kita masuk ke kamar mandi, di sini sengaja kami berikan ada kaca. Di sini pakai kaca one way, jadi dari luar tidak kelihatan, tapi dari dalam kita bisa melihat keluar gitu, dan cahaya juga bisa masuk. Nah, seperti itu. Yuk kita masuk. Untuk kamar mandi utama ini kita juga menggunakan sensor untuk lampunya. Jadi lampunya itu otomatis nyala dan otomatis mati gitu. Itu untuk memudahkan penggunaannya saja sih. Kita berpikir untuk lebih efisien aja. Lalu di sini kita lihat layoutnya. Di sini ada area kering ya, dan area wastafel di sini. Ada cermin besar, wastafel, dan kita sediakan space untuk gantung baju dan tanaman gitu. Jadi kita mau membawa suasana alam ke dalam kamar mandi ini teman-teman. Untuk kamar mandi sendiri kita bedakan area kering, area basah, area kloset, itu kita bedakan semua dan kita batasi dengan kaca ini. Selain itu kita juga menggunakan beberapa warna ya, beberapa warna untuk kamar mandi ini. Contohnya kamar mandi ini kita pakai motif terrazzo. Terus meja wastafel ini kita pakai warna hitam, dari granit warna hitam. Terus ada lapisan kedua untuk naruh barang. Di sini ada warna kayu gitu ya. Terus di lantainya sendiri kita pakai motif semen. Sedangkan untuk dinding area basah kita gunakan terrazzo grey gitu. Jadi permainan warnanya tetap di warna-warna natural gitu teman-teman, untuk mendapatkan kesan lebih natural. Selain itu, toilet ini kita berikan skylight agar cahaya alami bisa masuk ke dalam kamar mandi ini. Tujuannya untuk membuat toilet ini tuh tidak lembab gitu teman-teman. Jadi udara dan kelembabannya terjaga gitu. Nah, oke teman-teman, kita sudah mereview lantai 1 dan lantai 2-nya. Dan sekedar info tambahan, rumah ini untuk kontrol nyalakan lampu dan matikan lampu itu tidak pakai saklar. Jadi full kita menggunakan handphone untuk menyalakan atau mematikannya. Dan bahkan ketika kita di luar, atau kita bisa setting juga waktu-waktu tertentu kita mau menyalakan lampu dan mematikan lampunya. Oke, gitu aja teman-teman untuk review rumahnya, dan kita sudah ngobrol-ngobrol juga bersama klien, dan beberapa fitur di rumah ini juga kita udah jelasin.
ikutin terus video-video tentang karya kami untuk menginspirasi kalian semua, dan semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih.